Ya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Gunung di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Gunung semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis bersama dengan FID ya. FID UKSW atau Fakultas Interdisiplin UKSW. Sama sapa dulu narasumber saya di kesempatan siang hari ini. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa Dr. Wilson Terik. Apa kabar, Dok? Kabar baik, selamat siang. Selamat siang. Dr. Wilson nggak bisa on cam ya? Oke, oke, nggak apa-apa sih. Ini Oke, jaringannya di sini naik turun, jadi saya khawatir malah. betul. Iya, di sini tadi perangkatnya nih agak rewel. Oke, Dok, aman. Dr. Wilson, apa kabar luar biasa ya? Ya, luar biasa hari ini. Oke, boleh cerita sedikit dok, mungkin profil Dr. Wilson, aktivitasnya, kemudian kelulusan, kemudian juga minat di bidang minat dari Dr. Wilson di FID tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Wilson Terik, sehari-hari bekerja sebagai dosen di program Pascasarjana Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin Mhm, Universitas Kristen Satya Wacana. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 studi pembangunan dari program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, dan mulai tahun 2015 saya memperkuat Fakultas Interdisiplin UKSW sampai saat ini. oke. Bidang minat kajian Mhm. akademik saya terkait dengan studi gerakan sosial dan studi pembangunan. Siap. Itu sedikit perkenalan dengan narasumber saya, Gus Noli ya. Beliau aktif di FID dan memperkuat perkembangan dari fakultas ini. Em, Dr. Wilson, mungkin boleh dijelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan rekognisi dosen dan mengapa hal ini penting dalam dunia akademik? Ya, rekognisi dosen ini sebenarnya adalah capaian dosen di luar dari kegiatan akademik. Karena sejauh ini yang dipahami oleh publik adalah dosen dituntut punya capaian akademik baik dari kegiatan penelitian, pendidikan pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat sampai pada publikasi. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan rekognisi dosen itu adalah capaian atau keberhasilan dosen non akademik. Jadi lebih kepada Hmm. aktivitas dosen di kegiatan kemasyarakatan ataupun Mhm. mengisi seminar, diskusi di luar kampus. Oh, seperti itu. Ya, ya. Kalau syarat gitu ada nggak sih, Dok? Mungkin syarat atau mungkin kriteria dari yang harus dipenuhi oleh dosen supaya bisa mendapatkan rekognisi ini seperti apa? Ya, bagaimana keterlibatan dosen di luar Hmm. kampus? Misalnya, Hah? eh, dosen kan adalah bagian dari warga negara Indonesia, di mana lingkup pemerintahan yang paling rendah itu adalah tingkat RT RW. Nah, katakanlah ada dosen yang dipercaya oleh warga sekitar menjadi ketua RT atau ketua RW. Nah, itu Oh. bisa dikategorikan sebagai capaian dari dosen di luar lingkup akademik. Mhm. Nah, atau yang kedua, dia terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, ya. Mhm. Misalnya terlibat dalam ikatan paguyuban dari keluarga besar Batak misalnya di Kota Salatiga, katakanlah demikian. Nah, apa aktivitas dosen dalam ikatan paguyuban keluarga besar Batak misalnya. Nah, itu dapat dinilai sebagai capaian dosen di luar lingkungan akademik. Oke, ya ya, keterlibatan keterlibatan di masyarakat lebih aktif kayak gitu ya mungkin ya. Dok ya fungsinya di Ya, masyarakat gitu ya. Oke. betul. Ini Mm, 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 mm.
Ya, Ya, kalau bentuknya satu mungkin dok. lagi Silakan. gimana? Bentuk Ya, mungkin dokter. satu lagi juga bisa dalam bentuk kompetisi. Jadi ada kompetisi di Oh. luar lingkungan akademik ya. Misalnya ada seminar nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Mhm. seminar sehari yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lalu dosen ini menyampaikan materinya dan dia dinilai sebagai pemateri dengan batch paper ya, paper Mhm. terbaik. Itu bisa dikategorikan sebagai bagian dari rekognisi dosen, termasuk dosen yang katakanlah dia mengikuti lomba yang tidak ada kaitannya dengan kegiatannya sebagai dosen. Ya. Misalnya lomba eh, menyanyi misalnya, Mhm. lomba melukis misalnya, lalu dia juara. Sifatnya Oh. kompetisi, padahal secara akademik dia nggak punya bidang akademik dalam dunia Mhm. tarik suara atau dunia seni lukis, tapi dia punya talenta soal itu. Nah, itu Mhm. bisa diakomodir sebagai bagian dari rekognisi dosen. Wah, ini asik loh. Ternyata ya. Jadi bentuk rekognisinya bisa diperoleh oleh dosen jadi baik di tingkat nasional maupun internasional gitu ya, Dok. Bisa ya. Ya, ya bisa di Mhm. tingkat nasional, internasional, regional maupun di tingkat lokal. Oke. Kalau mungkin pertanyaan ini bentuknya seperti apa sih, Dok? Itu mereka yang mengumpulkan atau rekognisi ini diberikan setelah para dosen mengumpulkan atau seperti apa nih, Dok? Ya, dosen harusnya dia mengumpulkan capaian-capaian dia di luar Hmm? lingkup akademik. Jadi paling tidak setiap dosen itu diminta Hmm. mengupdate CV-nya. Nah, Oke. dalam kurikulum vitae dosen itu apa saja capaian akademik dan capaian non-akademik. Nah, capaian non-akademik inilah yang kemudian kita pahami sebagai rekognisi dosen. Begitu. Siap, siap. Oke, kalau kontribusi rekognisi sendiri terhadap reputasi fakultas, sebut saja di FID ya, Dok ya. Nah, UKSW secara ya. keseluruhan seperti apa? Mungkin Dokter Wilson bisa bagikan. Ya, sebenarnya rekognisi dosen ini adalah bagian dari indikator penilaian ya. Salah satu indikator penilaian untuk akreditasi program studi maupun akreditasi universitas. Mhm. Sehingga pimpinan fakultas maupun universitas dapat melaporkan bahwa ini ada sejumlah dosen di FID, katakanlah demikian, yang dari data rekognisinya Mhm. ada yang punya capaian ini, juara itu di Mhm. luar lingkup akademik, ataupun dia menduduki jabatan pada organisasi kemasyarakatan, misalnya menjadi ketua RT, ketua RW, atau menjadi ketua kelompok kegiatan kesenian, misalnya kegiatan Mhm. kebudayaan di tingkat desa, kecamatan. Nah, itu dia bisa dia laporkan sebagai bagian dari rekognisi dosen atau menjadi anggota profesi ilmiah di luar kampus ya, misalnya jadi anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Nah, itu kan kumpulan para sarjana ekonomi di seluruh Mhm. Indonesia dan aktivitasnya di luar kampus. Nah, dia bisa melaporkan itu kepada pimpinan FID. Jadi ketika Prodi Mhm. diakreditasi, nah pengelola program studi bisa melaporkan ini ada sekian dosen yang punya data rekognisi. Begitu. Pasti ada kontribusinya juga ya, Dok ya, buat fakultas ya kalau itu ya. Iya, Mereka. betul. Karena nanti pihak asesor yang akan menilai Mhm. program studi, mereka akan melihat, wah ternyata dosen di FID ini tidak hanya tenggelam dalam dunia akademik, tetapi Mhm. juga ikut memberdayakan masyarakat lewat berbagai kegiatan non akademik. Nah, itu ada nilai tambahnya, gitu. Yes. Nilai Oke. tambah. Yes, Dokter Wilson Tarik sendiri pernah ada experience untuk rekognisi ini nggak? Ya, kalau saya pribadi, saya Hmm. kebetulan terlibat di organisasi fotografi ya. Mhm. Uh, Sementara saya latar belakang akademiknya tidak ada hubungan dengan pendidikan formal di bidang fotografi. Oh, Tapi oke. karena saya minatnya di fotografi, ya itu saya laporkan kegiatan-kegiatan saya baik dalam organisasi
asosiasi fotografer ataupun saya memberi semacam coaching klinik untuk para fotografer pemula, nah itu bisa Mhm. saya laporkan pimpinan fakultas. Nah, ada teman-teman dosen lain juga yang punya bakat di bidang kuliner. Nah, dia bisa berbagi pengalaman bagaimana mengatur tata kelola kuliner yang baik dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitar Kota Salatiga. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu punya dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga kita laporkan kepada pimpinan fakultas Mhm. bahwa ini ada sekian dosen yang punya aktivitas di luar kegiatan utama di kampus. Wah, menarik ya. Jadi nggak cuman akademik tapi profesional pun juga bisa ya. Kalau dalam hal ini Ya, pengalaman dari Dr. Wilson Tarik sendiri berarti adalah em, di profesional ya, dokter ya. ya, ya, betul. Ya, betul. Ini jadi hal yang asik loh. Jadi mendalami apa namanya hobinya juga dalam satu komunitas mungkin, tapi karena di sana jadi pemateri, coaching segala macam, ini bisa juga dilaporkan Gus Nul ya. Untuk para dosen yang ada aktivitas itu seru banget. Em, Iya. Dr. Wilson, karena ini kita invite pendengar ya. Boleh ada yang bertanya? Saya bacakan ya, Dok. Penanya dari Ya, pendengar ya. silakan. Oke, selamat siang Good News Ya, FM dan Kak Indi dan Dr. Wilson. Mau tanya apakah ada tantangan tertentu yang sering dihadapi dosen dalam mendapatkan rekognisi? Apakah ada tantangan dalam proses mendapatkan rekognisi? Misalnya mungkin terkait kebijakan atau birokrasi atau keterbatasan dana penelitian. Oh, oke. Silakan Dr. Wilson untuk mungkin yang terjadi selama ini seperti apa? ya, baik. Dari pengalaman saya dan beberapa Mhm. teman di FID, sejauh ini tidak ada kendala ataupun hambatan Mhm. yang berarti karena Ya. ini beririsan dengan salah satu tugas pokok dosen yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mhm. Nah, ketika ada kegiatan dari kampus berupa pengabdian kepada masyarakat, nah dosen yang punya talenta, dosen yang punya bakat di luar dari pendidikan formal akademiknya, Mhm. nah di situ kesempatan dia meyakinkan masyarakat kalau ingin pelatihan tentang kuliner misalnya, Mhm. pelatihan fotografi, ataupun pelatihan membuat blog gitu, bagaimana melatih Mhm. masyarakat agar punya kemampuan berpikir kritis, bisa menulis di blog atau membuat blog misalnya, pelatihan membuat website. Sedangkan si dosen sendiri secara pendidikan formal akademiknya tidak berkaitan dengan aspek-aspek itu. Nah, di situ dia Mhm. bisa menawarkan kemampuannya, bakatnya, minatnya untuk bantu memberdayakan masyarakat. Nah, di situ nanti kita pilah mana Mhm. yang merupakan bagian tugas pokok pengabdian pada masyarakat dari kampus dan mana aspek lain yang merupakan talenta dia di luar dari pengalaman formal akademiknya. Sehingga kita tidak menemui kendala ataupun hambatan. Apalagi itu dilakukan sesuai dengan passion dari masing-masing dosen. Nah, sedangkan untuk menyerap dana penelitian, nah kalau itu kan sudah bagian dari kegiatan akademik, sehingga kalau ada dosen yang mendapatkan dana penelitian, dia harus melakukan penelitian, nah itu tidak lagi dikategorikan sebagai rekognisi dosen, karena itu sudah masuk dalam kategori kegiatan akademik. Oke, Begitu. jadi terpisah nih Gun Soli ya untuk tadi beberapa hambatan karena sekali lagi rekognisi ininya prosesnya adalah bisa diajukan sendiri oleh dosen ya, Dr. Wilson ya, baik itu di bidang akademik Ya, atau profesional, para dosen mengajukan sendiri nih Gun Soli ya. Oke, baik. iya. Ada Kalau pertanyaan lagi? kalau Silakan. bidang ini, kalau bidang akademik itu sifatnya kan wajib Aha. tugas utama. Nah, sedangkan rekognisi ini sifatnya tidak wajib. Mhm. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin setiap dosen itu pasti terlibat dalam aktivitas di lingkungan tempat tinggalnya atau di organisasi non akademik yang dia terlibat, sehingga aktivitas-aktivitas itu diminta agar dosen dapat menyampaikan aktivitasnya di luar kampus sebagai bagian dari rekognisi dosen.
Oke, Gareth. Jadi ini nih sebenarnya adalah apresiasi dari fakultas ya, dari institusi ya. Dr. Wilson bisa ditangkap seperti itu ya. Pengakuan bagi para dosen yang sudah melakukan eh kayak istilahnya memaksimalkan perannya di masyarakat kayak gitu ya. Diajukan Ya, kemudian ya, one kayak gitu kan. Itu tuh Gun Soli ya. Oke, boleh kalau ada masih iya, pertanyaan. Ini ada lagi ini. Selamat ya. siang, Good News FM. Mbak Indi dan Dr. Wilson. Mau ikutan tanya bagi mahasiswa atau akademisi muda yang ingin mengejar jalur akademik, apakah ada tips atau strategi supaya bisa mencapai level pengakuan yang lebih luas seperti para dosen FID UKSW? Iya, kalau masih berstatus mahasiswa, Hmm, ya tentu dia sudah harus punya target ya. Begitu menjadi seorang sarjana, mhm, dia mau jadi apa? Nah, itu sudah harus ada dalam perencanaan dia ketika dia kuliah. Nah, kalau mhm, memang dia targetnya untuk menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen, maka yang dia harus siapkan adalah ketika dia selesai S1, dia harus lanjut S2. Karena mhm, syarat formal di pemerintah kita, dosen itu minimal bergelar magister. mhm, Jadi untuk teman-teman mahasiswa sangat terbuka ruang untuk menjadi dosen di negara kita mhm, dengan syarat lulus strata 2 atau punya mhm, gelar magister. Nah, ketika sudah diterima sebagai dosen ya, untuk melengkapi data rekognisinya, ya terlibatlah dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, ya terutama yang baru lulus S1 lanjut S2 kan masih fresh ya, masih relatif usia muda. Nah, mhm, terlibat dalam organisasi kepemudaan, baik itu di bidang olahraga, kesenian, kebudayaan, ataupun mhm, pada bidang pendidikan politik ya, bukan politik praktis tapi pada mhm, pendidikan politik. Nah, itu bisa saja klaim sebagai bagian data dari rekognisi dosen. Jadi sangat terbuka mhm, peluang teman-teman mahasiswa yang mau menjadi akademisi. Syaratnya tadi lulus S2 dulu gitu. mhm. Oh ya Ya, ini mesti lulus S2 dulu. Paling tidak kalau masih statusnya mahasiswa mesti direncanakan dulu ya Dr. Wilson ya. ya harus Direncanakan direncanakan sejak dini. ke depan akan seperti apa. Tapi tadi sempat dimention sama Dr. Wilson bahwa em, di negara kita terbuka ya. Eh, Anda yang lulus magister itu terbuka banget. Ada ruang yang cukup luas untuk bisa menjadi pengajar gitu ya. Ya, terbuka Hmm. untuk jadi dosen karena Indonesia punya 4 ribuan perguruan tinggi negeri dan Hmm. swasta. Jadi lowongan kerja untuk menjadi dosen itu selalu ada setiap waktu. Well, kalau rekognisi ini sendiri kebijakan ini juga terbuka untuk seluruh seluruh PT yang ada di Indonesia seperti yang dimention Dr. Wilson atau ini kebijakan yang sudah dimasak dan digodok terlebih dahulu oleh FID nih. Dr. Wilson mungkin boleh ceritakan sedikit. Ya, rekognisi dosen ini sebenarnya instrumen tingkat nasional, Mhm. khususnya yang disediakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oke. Nah, sehingga semua pengelola prodi, baik itu level universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, itu tidak punya pilihan lain. Mereka harus memberi ruang seluas-luasnya kepada dosen untuk melengkapi data rekognisi dosennya. Karena Hmm. itu indikator dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk keperluan akreditasi prodi. Tuh, jadi Hmm. ini sudah jadi instrumen nasional, berlaku seluruh Indonesia, tidak hanya di FID. Mhm. Oh, oke, ini nih Lia, untuk Anda yang memang passionnya jadi pengajar nih bisa jadi catatan yang sangat baik karena ternyata rekognisinya bisa nggak cuma di akademik tetapi juga di profesional seperti itu. Pertanyaan Betul. lagi ya dari saya, hampir mirip tadi kayaknya sama pertanyaan pendengar. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dosen muda atau calon dosen untuk memperoleh rekognisi akademik? Harus sudah mengajar atau calon ini, Dr. Wilson? Ya,
Ya, yang pasti dosen pemula itu akan diberi tugas pokok untuk mengajar mahasiswa ya. Mhm. Halo? Yes, dengar dok. Ya, Yes. jadi sebagai dosen, Halo, Dr. Wilson Tarik masih bersama dengan saya. Oke, Gensoli. Sebentar ya, ini sedikit keputus. Boleh silakan Gensoli kalau Anda masih ada pertanyaan, bisa langsung kirim ke 081 575 800 949. maaf sempat terlempar tadi. Iya baik, silakan dok. Sinyalnya kali ya. Suaranya kurang terdengar nih, Dr. Iya, Wilson. ini sinyal ini. Sudah dikurangi kamera. Eh, Ya, maaf, Mas. saya ganti device. Apakah sekarang lebih stabil? Ya, Oke, lumayan. baik. Ya, Udah sampai di mana ya? Sempat terlempar dari Zoom. boleh. Nggak apa-apa, Dok. Pertanyaan masih kayak calon dosen atau dosen muda. Ini cara-cara atau bisa dibilang, mana tadi? Langkah-langkah yang harus dilakukan dosen muda atau calon dosen untuk memperoleh rekognisi akademik. Ya, yang pertama ketika dia masih berstatus mahasiswa tingkat akhir, Hmm, terutama yang sudah mantap untuk menjadi dosen, tentu selama dia studi, dia harus mempelajari bagaimana kehidupan dosennya, aktivitas dosennya, sehingga dia harus punya mental ya, menyiapkan mental karena dengan sendirinya dia sudah punya pengetahuan awal melihat style dosennya dalam mengajar, membimbing, menguji, meneliti. Nah, jika passionnya memang di situ, maka dia bisa mulai dengan mengembangkan kapasitas dirinya untuk memenuhi data rekognisi. Nah, biasanya itu saya mengarahkan mahasiswa saya, hobimu apa? Passionmu apa? Kalau dia hobinya dalam dunia perkopian, saya minta kamu training dulu sebagai barista di kedai kopi yang ada. Nah, kalau udah punya pengalaman sebagai barista, lulus S2, melamar jadi dosen, ada tugas pokok sebagai dosen ya yang harus dilakukan, apalagi sebagai dosen baru ya, dia harus pegang sekian mata kuliah untuk mengajar, lalu nanti pada saatnya punya kewenangan untuk membimbing, menguji mahasiswa. Nah, ketika harus memenuhi data rekognisi dosen, dia tidak kesulitan karena ketika masih mahasiswa, dia udah punya pengalaman untuk dunia perkopian sebagai barista. Nah, disitulah kesempatan dia untuk mengembangkan hobi dia dalam urusan perkopian gitu. Nah, dia bisa saja membentuk kelompok mahasiswa untuk melatih mahasiswa menjadi barista. Nah, itu kan sebuah capaian di luar lingkup akademik karena dia menjadi dosen di FID, sedangkan FID tidak punya program studi tentang kopi. Nah, FID kan punya program studi destinasi pariwisata untuk D4 setara S1 mhm, dan program studi S2, S3 studi pembangunan. Tidak ada spesifik tentang kopi, tapi karena passion dia dalam dunia perkopian, dia bisa mengajak mahasiswa untuk melatih mahasiswa menjadi barista. Nah, ke depan mahasiswa ini tidak menutup kemungkinan ada yang punya usaha kedai kopi atau malah terjun menjadi barista. Nah, disitulah ukuran bagaimana data rekognisi dosen itu tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi ada capaian lain yang diperoleh oleh mahasiswa yang dibimbingnya.
Nah, benang merahnya di situlah antara rekognisi dosen dengan aktivitas akademik dosen yang secara formal tidak ada kaitannya dengan perkopian. Nah, itu contoh aja gitu. Ya, tapi menarik ya, Dokter Wilson ya, karena tidak menutup kemungkinan juga nanti waktu jadi dosen nanti akan melakukan pendampingan dengan desa yang mungkin mereka adalah perkebunan perkebunan kopi, ya, bagaimana mengolahnya kayak gitu kali ya, Dokter Ya, Wilson kurang lebihnya ya. ya Mm-mm. gitu. Bisa diimplementasikan di sana waktu pendampingan gitu ya. Betul. Nah, ini contoh lain lagi di Hmm. FI ini Aha. uh, teman-teman mahasiswa di Prodi Destinasi Pariwisata. Mhm. Nah, destinasi pariwisata ini kan luas sekali kan, pariwisata ini kan ada macam-macam. Nah, Mhm. ketika mahasiswa ini ditugaskan ke destinasi wisata yang dekat dengan perkebunan kopi. Nah, di sini akan dilihat data rekognisi dosen. Tidak harus dosen dari FID, dosen dari fakultas lain di UKSW yang punya data rekognisi dengan urusan perkebunan kopi, kita libatkan. Mhm. Nah, kita libatkan untuk mendampingi mahasiswa di destinasi wisata perkopian. Nah, karena data rekognisi tadi, padahal dari sisi pendidikan formal, dosen ini nggak pernah belajar soal perkopian, tapi karena memang dia punya hobi, minat, dan bakat, Mhm. dia kembangkan itu secara serius. Nah, Iya. jadi selalu terbuka ruang untuk melibatkan teman-teman dosen yang punya rekognisi terkait. Ya, ya, benar sekali. Jadi menarik ya, meskipun tidak ada kayak istilahnya disiplin ilmu yang secara spesifik di perkopian, tetapi karena hobi dan lain sebagainya bisa mendampingi dan kemudian lihat, oh, ini yang benar, ini yang betul, yang salah atau sebaiknya begini kayak gitu ya, Dokter Wilson ya. Ya, Pendampingannya ya, baik sekali. Oke, yes. Kalau dari UKSW sendiri ada semacam program support atau dukungan bagi dosen yang ingin mencapai rekognisi lebih tinggi gitu nggak, Dok? Dokter Wilson. Artinya mungkin ya, di bidang akademik ya kalau dalam hal ini ya. Kalau ya di UKSW sendiri ada dana hibah internal terutama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, disinilah kesempatan bagi dosen untuk mengembangkan data rekognisinya. Jadi bagaimana dosen dia di satu sisi harus melaksanakan tugas pokok pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pendidikan formal akademiknya. Sebenarnya di sisi yang lain dia bisa mengambil kesempatan untuk mengembangkan data rekognisinya. Nah, contoh katakanlah tugas pengabdian kepada masyarakat di Dusun Cuntel kaki Gunung Merbabu. Nah, Mhm. itu tugas pokok dari kampus, itu tugas akademik kan. Nah, kemudian ada warga desa atau warga dusun yang meminta bantuan. Waduh Pak, kami ini Dusun Cuntel, dusun wisata ini ingin mempromosikan dusun kami lewat blog, tapi kami nggak tahu bagaimana cara membuat blog, bagaimana membuat kontennya. Nah, kebetulan dosen ini passionnya dalam dunia blog gitu. Dia seorang blogger juga. Nah, bagaimana dia melatih warga dusun membuat blog, membuat konten untuk blog. Nah, itu bisa dia klaim sebagai data rekognisi. Begitu. Oke, ini ya jadi supportnya banyak kalau dari FID sendiri ya. Itu Iya, sebabnya. jadi ada dana internal yang oke, ini tugas pokok saya nih. Saya lakukan pengabdian Mhm. dulu karena ada dana internalnya. Tapi dia Mhm. manfaatkan kesempatan untuk mengisi rekognisi dosennya gitu. Iya, iya. Iya, em, apa istilahnya? Sekali berenang dua tiga pulau terlampaui kata itu ya. Betul. Iya, manfaatkan dana internal yang ada. Jadi Iya. laporan akademiknya terpenuhi, data rekognisi dosen juga sekalian. Begitu. Ya, ya ini Gusoli ini jadi bentuk support dari FID UKSW ya Iya. dalam Iya. apa namanya dalam mensupport para dosen untuk bisa mencapai rekognisi yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi sekali berenang dua tiga pulau terlampaui. Ada dana Yes, itu harus dimanfaatkan itu.
Betul sekali. Oke, yes. Satu lagi pertanyaan dari pendengar, Dr. Wilson ya. Selamat siang, Good News FM, Mbak Indi dan Dr. Wilson. Eh, ikutan tanya, saya mahasiswa yang tertarik dalam dunia akademik. Apakah ada cara bagi mahasiswa untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek apa ini dalam hal ini penelitian kah? Proyek dosen yang sudah mendapat rekognisi. Gimana nih, Dok? Maksudnya? Ya, Mm, em, yang pertama adalah kalau rekognisi dosen itu fokusnya kepada aktivitas dosen di luar kegiatan akademik. mm, Dari sisi ini saja sudah terlihat bahwa tentu mahasiswa tidak dilibatkan karena yang dinilai diukur itu adalah aktivitas dosen di luar kegiatan akademik. mm, Sehingga keterlibatan mahasiswa untuk rekognisi dosen itu tidak menjadi bagian dari yang disiapkan untuk rekognisi dosen. mm. Sedangkan pelibatan mahasiswa itu lebih kepada kegiatan akademik ya. Jadi penelitian bersama dosen dan mahasiswa, pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, publikasi bersama dosen dan mahasiswa itu semuanya masuk dalam bagian kegiatan akademik dan tidak bisa diklaim sebagai bagian dari rekognisi dosen. Karena rekognisi dosen itu sasarannya hanya pada aktivitas sang dosen. Mhm. Sedangkan rekognisi mahasiswa itu tidak disyaratkan itu ya. Jadi mahasiswa fokus utamanya lebih kepada proses belajar mengajar sebagai bagian dari kegiatan akademik. Nah, itu Hmm. yang bisa saya sampaikan sehingga Hmm. bagaimana mengajak mahasiswa untuk rekognisi dosen. Nah, itu yang belum dilakukan di negara Mhm. kita karena instrumennya rekognisi dosen fokusnya kepada dosen. Mhm. Keterlibatan dosen dan mahasiswa lebih kepada aktivitas akademik. Akademik. Oke, got Iya, it. Jadi emang itu sebabnya temanya adalah rekognisi dosen iya, UKSW dalam hal ini ya. Jadi ya, keterlibatan mahasiswa ada, tetapi itu lebih kepada kegiatan akademik ya, Dr. Wilson. iya, iya. Oke, Dok, mungkin boleh disampaikan misalnya ada yang ingin mengerti lebih lanjut, apakah ada platform, ada kontak yang bisa diakses begitu tentang FID nih mungkin FD UKSW. Oh ya, kami punya website Mhm. www.fid.uksw.edu. Nah, di website itu sudah tersedia berbagai kanal yang bisa dikunjungi. Ada nomor kontak program studinya, ada hotline-nya, ada akun media sosialnya. Nah, itu bisa diakses lewat www.fid.uksw.edu. Mhm. Ya, itu Gun Solia bisa langsung diakses di sana. Banyak informasi di sana kayaknya ada juga em, informasi testimoni atau pesan-pesan juga dari alumni ya, Dr. Wilson ya. Betul, ada testimoni alumni, ada informasi beasiswa, ada Oke. informasi beasiswa pun ada beasiswa internal, beasiswa eksternal, ada kanal untuk berita-berita kegiatan dari fakultas maupun program studi. Ya, beberapa apa istilahnya desa-desa yang didampingi atau tempat-tempat yang pernah memperoleh pendampingan juga ada informasinya di sana ya, Dok ya. Iya, betul sekali ya. Oh, silakan Gus Soli kalau bisa mengakses nih juga pertanyaan dari pendengar. Bisa atau penelitian seperti apa mungkin boleh tanya-tanya atau Anda adalah tempat di mana yang ingin didampingi juga bisa ya, Dr. Wilson Tarik ya. Iya, Juga ada. bisa. Semua informasi kita sediakan di website maupun di media sosial, Mhm, terutama Instagram. Nah, di mhm. Instagramnya FTD UKSW itu berbagai kegiatan di dalam kampus, ya, kegiatan akademik di dalam kampus maupun di luar kampus kami sajikan lewat Instagram. Nah, ini kan Genset ini kan sudah sangat dekat dengan media sosial, baik Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi bisa diakses di sana. Iya, itu sudah di dalam genggaman itu semua. Betul, betul. Oke, Dr. Wilson mungkin boleh berikan pesan atau motivasi spesial dari Dr. Wilson kepada pendengar juga mungkin rekan dosen dan mahasiswa yang ingin lebih berprestasi di bidang akademik maupun
profesional karena tadi Dr. Wilson sempat mention bahwa ini terbuka, instrumen ini nggak cuma satu di FID aja, tetapi lebih kepada semua di PT di Indonesia ini ya, nasional ya, Dok ya. Instrumen nasional tadi sempat mention seperti itu. Iya, ya terkait dengan tema diskusi kita hari ini tentang rekognisi dosen, maka secara global ya tidak hanya Indonesia tapi secara global adalah bagaimana tantangan di kampus ya baik dosen maupun mahasiswa berhadapan dengan AI. Nah, ini yang Hmm, menjadi tantangan sehingga untuk melengkapi data rekognisi dosen, tentu dosen tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan mahasiswa sesama dosen di kampus, maka eh, kita memanfaatkan AI yang ada untuk memperkaya data rekognisi dosen yang ada. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah melanggar etika ilmiah, melanggar etika akademik. Jadi bagaimana di tengah gempuran AI, kita memanfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk mempercepat atau merapikan data rekognisi dosen kita tanpa melakukan praktik plagiasi misalnya. Nah, itu kan praktik plagiasi itu kan perbuatan yang tercela dan di dunia kampus itu nggak bisa dimaafkan itu. betul. Nah, ya sehingga kita menjaga etika ilmiahnya, etika akademiknya, tidak memusuhi AI, tapi bagaimana memanfaatkan AI untuk mengembangkan kapasitas kita, terutama melengkapi data rekognisi dosen. Wow, ini bold banget message-nya nih, Dr. Wilson. Tidak memusuhi AI. Tapi memang itu adalah teknologi itu kan jadi sahabat ya, Dr. Wilson ya. Jadi teman ya untuk Ya, kita dimanfaatkan dia. Jangan sampai kita eh, AI yang memanfaatkan kita menghabiskan waktu di sana sampai kita lupa betul, untuk berpikir secara rasional. Buah pikiran kita jadi agak-agak slow. Gara-gara kita kayak depend on sama AI ini. Ini keren banget sih. betul, Bisa betul. memanfaatkan AI tanpa melanggar ya, dokter ya. Iya, betul. Plagiaris itu ternyata adalah kayaknya smooth, tetapi itu pelanggaran yang fatal ya, dok. Iya, pelanggaran yang Kalau fatal. Nggak bisa. akademisi, Iya, itu akademisi nggak bisa diampuni itu. cukup fatal ini kalau di akademik karena memang kita kita eh, studi lanjut untuk melahirkan pendapat ya, dok ya, dengan buah pikiran Ya, iya. plagiaris. Waduh. Oke, Jadi di sana. ya Yes. ini filosofinya kan itu kan teknologi diciptakan untuk menyelesaikan masalah sekaligus menimbulkan masalah baru. Artinya nggak pernah ada teknologi yang menyelesaikan masalah lalu nggak ada masalah baru lagi. Sehingga kita manusia yang harusnya menguasai teknologi, bukan sebaliknya dikuasai teknologi, termasuk AI. Yes, right. Ya. Oke, bold banget nih. Pesan semangat termasuk closing statement buat kita semua Gunsol ya. Jadi bold itu ya. Kita adalah teknologi maker ya. Ya, Dr. Wilson ya. ya. Tetap ingat ya, kita teknologi maker. Well, thank you Gunsoli semua yang sudah bersama dengan kami. Thank you for listening. Hopefully apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini mencerahkan kita dan berikan sesuatu yang informatif buat Anda. So, finally saya Indi dan juga Wilson Terik. untuk Genis FM bisa listen for you at 94.9 Genis FM. Genis for the family. God bless.